Ada kekhawatiran kalau tagar kabur aja dulu itu benar-benar terjadi, maka kita akan kehilangan aset-aset terbaik karena biasanya orang yang berani meninggalkan negeri kita, merantau itu orang-orang yang punya daya saing tinggi dan tentu saja orang-orang yang punya kemampuan dari segi keilmuan maupun keterampilan. Karena itu sebaiknya kita berprasangka baik saja kalau memang teman-teman itu merasa punya tempat tumbuh yang baik, punya tempat berkembang yang baik, punya tempat menjaring jalinan yang baik, go ahead. Nasionalisme bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sudirman Said. Salam kewajaran. Kita mau ngomongin yang masih rame nih soal kabur aja dulu, tapi dari angle yang agak scientific. Kalau aspek politiknya sudah banyak membahas, silahkan aja. Tentu ada aspek komunikasi juga sudah banyak membahas. Sekarang saya ingin sedikit menyentuh aspek saintifiknya. Gini katanya, ada kekhawatiran kalau tagar kabur aja dulu itu benar-benar terjadi, maka kita akan kehilangan aset-aset terbaik karena biasanya orang yang berani meninggalkan negeri kita, merantau itu orang-orang yang punya daya saing tinggi dan tentu saja orang-orang yang punya kemampuan dari segi keilmuan maupun keterampilan. Maka muncul kata-kata jangan sampai terjadi brain drain, kan gitu ya. Kehilangan the best brain yang kita punya gitu. Ada yang membahasnya dengan mengatakan sebetulnya bukan brain drain, tapi itu adalah satu wujud dari yang disebut sebagai survival instinct. Orang-orang yang punya kemampuan hidup, punya kemampuan survive itu akan selalu mencari tempat di mana baik pikiran, hati, skill, keterampilan itu bisa tumbuh, berkembang dengan baik. Dan saya mungkin cenderung pada pandangan ini bahwa dimanapun kita berada, kalau memang tempat itu terbaik, maka bisa menumbuhkan kita dengan lebih optimal gitu. Bahkan ada anjuran orang itu sebaiknya keluar dari zona nyaman, kan begitu kan? Dari zona nyaman kemudian tertantang untuk memberikan yang terbaik. Nah, apakah betul bahwa fenomena itu hanya dilihat sebagai satu brain drain? Ada satu penelitian, ini penelitiannya ada 3. Docquer, Lohes, dan Marfok tahun 2007 papernya. Itu menemukan satu fakta bahwa brain drain itu meningkat seiring dengan instabilitas politik dan perpecahan dalam satu negeri. Ini dasar ilmiah ya, bukan there is nothing about politik. Yang pergi tentu saja adalah orang-orang yang punya skill, makanya disebut sebagai high skill worker. Dan kita lihat mengapa orang-orang India ada di mana-mana, karena memang domestiknya tidak semenarik tempat-tempat di mana mereka berada. Makanya ada diaspora India yang sekarang barangkali top eksekutif di perusahaan-perusahaan terbesar di dunia ya banyak orang-orang India gitu. Top financial executive, top bankers, top teknologi CEO juga banyak orang India gitu. Ada satu cara pandang lain, yaitu belum tentu loh itu menjadi brain drain, tapi bisa jadi jangan-jangan yang disebut sebagai brain circulation and linkage gitu. Jadi otak-otak terbaik, skill-skill terbaik, pikiran terbaik itu bukan sekedar pindah keluar, tapi bertemu dengan raksasa-raksasa lain yang akhirnya jadi sirkulasi. Nah, ketika pikiran terbaik bertemu dengan yang terbaik juga di tempat lain, terjadi satu tukar-menukar ide, tukar-menukar pengalaman, dan akhirnya memperkuat jaringan di antara mereka gitu. Nah, bayangkan kalau banyak orang-orang yang mendapat kesempatan seperti itu, maka ketika dia tumbuh dewasa, berdaya, dan dia merasa perlu kembali ke tanah air, itu sudah memiliki jaringan yang kuat, memiliki kemampuan, memiliki otot untuk lebih bisa berbuat. Contoh klasiknya adalah mantan Presiden B.J. Habibie kan. Dia pergi dalam usia muda, mendapat beasiswa, tapi tidak segera pulang. Dan mungkin kalau dalam kacamata nasionalisme sempit, barangkali dianggap tidak nasionalis. Tapi siapa sangka bahwa Habibie menjadi engineer terkemuka, menjadi top engineer dan sangat dihormati di industri pesawat waktu itu. Tapi tentu saja di kalangan komunitas ilmuwan. Sehingga begitu kembali, dia membawa visi luar biasa bagi kemajuan teknologi Indonesia gitu. Dan by far karena memang jaringannya luas, ketika harus memimpin pemerintahan dalam waktu dekat,
dia bisa mengembalikan stabilitas yang hampir-hampir saja membawa negara kita dalam problem besar. Brain circulation dan linkage bisa membawa manfaat besar pada waktunya. Nah, karena itu sebaiknya kita berprasangka baik saja kalau memang teman-teman itu merasa punya tempat tumbuh yang baik, punya tempat berkembang yang baik, punya tempat menjaring jalinan yang baik, go ahead. Nasionalisme bagaimana? Nasionalisme itu ditunjukkan dengan keterikatan mereka pada bangsa ini, pada negara ini. Kalau mereka selama pergi tetap memikirkan, berkontribusi, apakah bentuknya memberikan support pada keluarganya, apakah memberikan ide-ide. Kita punya organisasi namanya Diaspora Indonesia, itu juga menjadi komunitas yang baik untuk mendengar ide-ide terbaik dari berbagai negara. Nah, terus bagaimana di domestik kita? Nah, kalau ada hal yang harus dikerjakan, ini by the way yang menyebut kata-kata brain circulation dan linkage itu dua orang peneliti namanya Guy Woxin dan Rennie J. Moon. Itu ditulis pada tahun 2018 yang dipublikasikan oleh Stanford University Shorenstein Asia Pacific Research Center. Nah, apa yang harus dilakukan di domestik untuk membuat orang-orang terbaik itu tetap bisa mengoptimalkan potensinya di sini? Ini kembali sarannya dari si peneliti, si Shin dan Moon ini. Pertama harus memberikan economic opportunity. Jadi harus ada kesempatan-kesempatan di mana dia tumbuh secara ekonomi. Pekerjaan yang baik, peluang bisnis yang baik, lapangan penelitian yang baik supaya mereka betul-betul bisa memaksimalkan kemampuannya. Yang kedua, ini yang mungkin tantangan besar ya, harus ada good governance. Korupsi mesti diberesin, transparansi, kesehatan dalam proses policy making, demokrasi yang lebih substantif, ada meritokrasi, nepotismenya bisa dihalangi, bisa dikelola dengan baik. Sehingga orang merasa bahwa tinggal di sini itu akan mendapat perlakuan yang fair, akan mendapat satu kesempatan yang terbaik bagi siapapun yang punya kemampuan. Asas dasar dari meritokrasi adalah kesempatan diberikan pada yang terbaik, pada yang punya kemampuan, punya kapasitas. Sebaliknya, nepotisme itu kesempatan diberikan pada orang yang punya akses. Siapanya siapa gitu. Kalau dua kutub ini masih jaraknya lebar sekali, apalagi yang mengemuka adalah orang-orang dinaikkan karena nepotisme, ya tentu saja anak-anak muda kita merasa kenapa mesti nongkrong di sini. Kalau di tempat lain diperlakukannya dengan lebih fair gitu. Yang terakhir yang diperlukan oleh satu komunitas atau bangsa supaya orang terbaik tetap stay adalah yang disebut sebagai harus ada critical mass dari human and social capital. Social capital sederhananya itu suasana saling percaya, suasana saling mendukung, suasana saling memberi jalan gitu. Human capital tentu saja skill, knowledge, attitude segala macam. Nah, ini dua-duanya mesti ada ekosistem yang membuat apa-apa yang terbaik di antara manusia-manusia Indonesia itu bisa terakomodasi dan men-challenge the best capability supaya dia perform dengan kemampuan masing-masing. Sekedar tambahan supaya tidak seluruh isu dibahas dengan kacamata politik. Sekali-kali kita lihat referensi. Sampai ketemu lagi di topik yang lain. Salam kewajaran.